Mau memahami aturan rantai? Ayo kita belajar. Ini konten pemaparan materi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi mahasiswa semua. Pada pertemuan hari ini, kemarin kita sudah membahas tentang aturan pencarian turunan dan turunan trigonometri, bukan? Nah, sekarang kita akan membahas tentang aturan rantai. Baiklah, untuk memahami beberapa teorema tentang aturan rantai, mari kita coba lihat teorema berikut ini. Aturan rantai, teoremanya adalah misalkan ada sebuah Y sama dengan FU, dan U itu sendiri ada fungsi GX di dalamnya. Jadi ada sebuah fungsi U yang di mana U-nya adalah sebuah fungsi GX, menentukan fungsi komposisi, yaitu Y sama dengan FGX sama dengan F bundaran GX. Jika G terdiferensial di X dan F terdiferensial di U, maka F bundaran G terdiferensial di X, dan F bundaran G aksen X itu adalah F aksen dari GX dan turunan GX atau G aksen X, yakni dxy sama dengan dx dari Y, kemudian dx dikali dengan dx dari U, kemudian atau ditulis juga dengan dy dx per dy du dikali dengan du per dx. Nah, artinya adalah jika ada sebuah aturan pencarian turunan yang di dalamnya ada fungsi x terhadap fungsi u, maka kita turunkan dulu fungsi di luarnya, nanti kita turunkan fungsi di dalam kurungnya. Untuk lebih memahaminya, kita coba ke contoh soal agar mahasiswa semua dapat memahami dengan baik. Kita coba lihat contoh soal berikut ini. Nah, misalkan carilah turunan dari dx 3x kuadrat tambah 2 pangkat 6. Nah, coba perhatikan. Di sini ada pangkat 6, tapi di dalamnya ada lagi fungsi 3x kuadrat tambah 2. Berarti kita turunkan dulu yang di luarnya. Di luarnya kita anggap 3x kuadrat tambah 2 itu adalah sebuah u. Maka kita turunkan keluar dulu 6. Tetap ditulis U-nya 3x kuadrat tambah 2, kemudian pangkat di luar 6 itu kita kurang 1, berarti 6 kurang 1. Kemudian kita turunkan lagi 3x kuadrat tambah 2-nya, artinya dx dari 3x kuadrat tambah 2. Nah, kita sederhanakan, 6 dikali dengan 3x kuadrat tambah 2 pangkat 5. Kemudian turunan dari 3x kuadrat tambah 2 itu sendiri adalah 6x. Jadi 6 kali 6 adalah 36, dikali dengan X 36X, dikali dengan 3X kuadrat tambah 2 pangkat 5. Nah, begitu ya, berarti kita turunkan dulu yang di luarnya yang berpangkat, kemudian kita tulis lagi U-nya, kemudian 6 dikurangkan dengan 5, kemudian kita turunkan lagi yang berada di dalamnya, yaitu turunan dari 3X kuadrat tambah 2 tadi sebelumnya, ya. Nah, itulah contoh yang pertama. Sekarang untuk lebih memahaminya, kita coba contoh yang kedua. Ini adalah contohnya. Tentukanlah dx dari x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x pangkat 2. Nah, kita turunkan dulu yang di luarnya. Berarti kita turunkan 2-nya dulu, kemudian x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x-nya tetap kita tulis. Kemudian 2 kurang 1 adalah 1, berarti tidak ada pangkatnya. Berarti 2 kali x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x. Kemudian apa lagi?
kita turunkan lagi x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x-nya. Ya, kita turunkan yang di luarnya, kemudian kita turunkan yang di dalamnya. Ayo, kita coba sederhanakan. 2 dikali x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x. Sekarang turunan dari x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x apa? Kalian harus ingat kembali, aturan dibagi itu adalah f aksen x dikali dengan gx dikurang dengan f aksen y dikali dengan g aksen y per fx kuadrat. Maka turunannya adalah 2x dikali dengan fungsi di bawahnya kali 1 kurang x, fungsi pembilangnya, kemudian dikurang dengan fungsi fx di atasnya x kuadrat tambah 1, kemudian dikali dengan turunan dari 1 kurang x, itu adalah min 1. Kemudian per 1 kurang x dikuadratkan. Itu adalah aturan turunan yang sudah kalian pelajari untuk pembagian. Sekarang mari kita sederhanakan kembali. 2 dikali dengan x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x, 2x kali 1 2x, 2x kurang x dikalikan 2x kuadrat, ditambah dengan min x kuadrat dikali min 1x kuadrat, min 1 kali min 1 tambah 1 per 1 kurang x dikuadratkan. Berarti 2 dikali x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x, kemudian disederhanakan 2x kuadrat min 2x kuadrat tambah x kuadrat, min x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x dikuadratkan. Kemudian kita sederhanakan lagi, jadinya 2x kuadrat tambah 1 dikali dengan 2x kurang x kuadrat tambah 1 per 1 kurang x dipangkatkan 3 dikalikan dengan yang 1 kurang x di kirinya. Nah begitu ya, jadi kalian turunkan dulu yang di luarnya, kemudian turunkan lagi yang di dalamnya. Oke mahasiswa semua, untuk kalian supaya lebih paham, sekarang kita coba menyelesaikan contoh soal yang ketiga. Ini adalah bentuk contoh soal yang ketiga. Tentukanlah turunan dari cos kuadrat 2x. Ya, berarti 2-nya kalian bawa dulu keluar, berarti cos 2x berpangkat 2 ya. Kita bawa keluar. Nah, kalian turunkan dulu yang bagian luarnya. Berarti 2 dikali dengan cos 2x. Kemudian kalau 2-nya dikurang 1 kan 1. Berarti 2 cos 2x. Sekarang turunkanlah cos 2x di dalamnya. Ya. Kemudian turunan dari cos 2x apa? Min sin 2x kan? Tapi kalian harus menurunkan lagi sudut 2x-nya. Berarti dx dari 2x-nya. Nah, sekarang coba sederhanakan. 2 cos 2x min sin 2x. Nah, dx dari 2x apa? 2 kan? Sekarang berarti kita kalikan 2 kali 2 dikali dengan cos 2x kali min sin 2x. Minusnya kita bawa ke depan, berarti min 4 sin 2x cos 2x. Nah, itu adalah bentuk dari turunan cos kuadrat 2x. Oke, sekarang kita lanjut kepada latihan terbimbing. Ini ibu meminta kalian mengisi titik-titik yang ada di sini. Tentukanlah turunan dari x kuadrat tambah 1 per cos x pangkat 4. Nah, berarti kita turunkan dulu yang di luarnya kan? Yang di luarnya berarti 4, kita kalikan dengan x kuadrat tambah 1 per cos x, kemudian pangkatnya 4 kurang 1 adalah 3, kemudian turunkan lagi yang di dalamnya, yaitu turunan dari x kuadrat tambah 1 per cos x. Nah, kalian isi ya titik-titik ini. Untuk melengkapinya, kalian ingat lagi bahwa dx dari x kuadrat tambah 1 per cos x itu menggunakan aturan pembagian dari turunan kan? Turunan f aksen x dikali dengan gx dikurang dengan turunan dari fx dikali dengan turunan dari cos x, kemudian cos x dikuadratkan. Coba diselesaikan latihan terbimbing ini. Oke, sekarang kita coba latihan terbimbing yang kedua. Kalian juga bisa isi di kolom komentar atau pada respon di video di LMS ini. Tentukanlah turunan dari sin kuadrat x dikali sin cos t. Ya, sin kuadrat sin cos t. Nah, berarti itu bagaimana? Tinggal dibawa ke depan kuadratnya. Kalau ragu, pindahkan kuadratnya ke depan. Berarti kita turunkan yang di dalam dulu. Berarti 2 sin dikali dengan sin cos t. Kemudian turunan dari apa lagi? Turunan dari dalamnya. Coba kalian isi titik-titik ini ya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan turunan aturan bagaimana mencari itu perkalian ya. Perkalian antara
sin cos T. Bukan perkalian, itu berarti adalah turunan yang sudutnya adalah cos T ya. Berarti turunkan dulu sin cos T-nya menjadi min cos T, kemudian turunkan lagi cos T-nya ya. Kalian coba mengisi titik-titik di sini, terus komen pada kolom komentar atau bagian respon pada LMS yang kalian punya. Nah, itu tadi pemaparan materi serta contoh-contoh soalnya dari pertemuan kali ini. Tidak lupa-lupanya dan tidak bosan-bosannya Ibu mengingatkan tentang aturan COVID. Kalian jangan lupa selalu memakai masker kalau pergi keluar, kemudian cuci tangan jika sudah memegang benda-benda yang ada di luar. Kemudian pas sampai di rumah jangan lupa mandi dan kain kotornya jangan ditumpuk tapi lanjut dicuci sampai bersih. Kemudian jarak antara teman itu jangan lupa minimal 2 meter. Mungkin itu saja untuk hari ini. Selamat belajar dan semoga kalian tetap semangat sampai akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.